Em, siapa yang lagi kerja? Ayu sama Pia, Pak. Oh, gini aja untuk Ayu sama Via, nanti bikin video saja gitu ya. Nanti tolong sampaikan, bikin video direkam pakai HP saja nggak apa-apa, direkam pakai handphone itu. Nanti kirim di WA saya gitu. Oh iya, Pak. Nah, nanti yang berdua Ayu sama Via ya. Iya. Terus katanya Nah, Yunita juga sambil kerja, Pak. oh ini tuh sambil kerja, berarti yang bisa presentasi siapa ini? Saya doang, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Mm-mm. Nanti yang sambil kerja pakai video saja dulu. Ya, pakai video saja. Jadi Mbak Fani nanti nggak usah bikin video lagi yang belum presentasi. Itu apa namanya pakai video saja. Karena nanti akan dinilai sama saya gitu ya. Iya. Karena ya nanti masuk nilai tugas begitu ya, Dedek. Karena nanti kan ada tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS, sama nilai kehadiran ya dari saya itu ya, Dedek Iya, gitu. Pak. Oke. Ini masih ada yang mau bergabung nggak? Kalau masih ada bergabung, kita tunggu 5 menit lagi. Kalau tidak ada, kita mulai saja. Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Mm-mm. Oke, kalau nggak ada, kita mulai saja gitu ya, Iya, supaya Pak. bisa mempercepat waktu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua ya. Selamat apa namanya itu. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Semoga kita dalam selalu lindungannya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Semoga dimudahkan semua kegiatan-kegiatannya, baik urusan dan kegiatan perkuliahan atau kegiatan sehari-hari. Em, apa namanya itu? Semoga dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik adik-adik. Hari ini sebenarnya minggu kemarin kan harusnya 2 pertemuan ya, tapi karena saya sakit jadinya satu, gitu ya. Nah, hari ini nanti Mbak Fani presentasi. Setelah presentasi nanti saya akan berikan pemahaman terkait dengan kebijakan ini ya, kebijakan apa namanya pasien safety di Indonesia itu seperti apa yang nanti bisa di apa namanya dilakukan di rumah sakit gitu ya, Mbak Fani ya. Sehingga apa namanya eh, melakukan kegiatan pasien safety itu tidak sembarangan, ada ininya, ada apa namanya itu, ada aturannya sesuai kita bahas di pertama kemarin kan pasien safety kan kenal di Indonesia kan 2020 2000 tahun 2000 disahkan KKP-nya kan itu tahun 2025 di bulan April ya kan. Nah, ada keluar lagi regulasi di tahun 2016. Nah, nanti akan saya jelaskan gitu ya, Dek Fania dan Dek Yunita ya. Oke, baik. Monggo silakan presentasikan dulu, Devani. Nggak usah buka kamera kan ya, Pak? Nggak usah ini aja, di ini aja di share screen saja. Oke, Pak. Pak, itu udah muncul di layar belum, Pak? Sudah, monggo Sudah. silakan.
Yang pertama itu kalimat dari situation berisi tentang identitas perawat. Selamat pagi dokter, saya Nina dari Ruang Melati. Dokter Ana, saya mau melaporkan tentang kondisi Ibu Maya, pasien dokter di kamar 402, bed 1. Semalam Bu Maya demam tinggi dan sempat tidak sadarkan diri selama 30 menit. Dalam situation ini berisi tentang identitas perawat, identitas klien, dan masalah utama. Identitas perawatnya itu adalah nama dari perawat itu, namanya Nina. Terus kliennya bernama Ibu Maya, dan masalah utamanya adalah Bu Maya demam tinggi dan sempat tidak sadarkan diri selama 30 menit. Selanjutnya dari background. Dok, hari ini adalah hari ketiga Bu Maya, 50 tahun, dirawat dengan pneumonia. Riwayat penyakitnya sudah 4 tahun, terdapat komplikasi kolesterol tinggi, suhu 38 derajat Celcius, pernafasan 17 kali per menit. Sejak malam, klien demam tinggi, disertai batuk, pusing, dan sesak nafas. Saat ini kondisi klien sangat lemah. Dalam background terdiri dari diagnosa vital signs dan penunjang atau hasil lab. Di sini terdiri dari diagnosa, yaitu dirawat dengan pneumonia dan mempunyai riwayat penyakit yang sudah 4 tahun. Dan terdapat komplikasi kolesterol dengan suhu 38 derajat Celcius dan pernafasan 17 kali per menit. Dalam kalimat asesmen, dokter menurut saya, Ibu Maya mengalami anemia disertai komplikasi asam lambung. Dalam asesmen terdiri dari hasil kesimpulan pengkajian. Hasil kesimpulannya, perawat menyimpulkan bahwa Ibu Maya mengalami anemia disertai komplikasi asam lambung. Dan yang terakhir, rekomendasi dokternya segera melihat kondisi klien. Sementara itu, apakah kami harus menghubungi spesialis penyakit dalam atau spesialis bedah? Dalam rekomendasi, apa yang harus segera dilakukan oleh perawat? Perawat melaporkan kepada dokter dan bertanya kepada dokter apakah perawat harus menghubungi spesialis penyakit dalam atau spesialis bedah. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Jangan dulu di kelas. Jangan dulu di kelas. Jangan dulu di kelas ya, bentar. Oke, sebentar. Sudah muncul, Pak. Oke. Oke, ke situasi dulu. Nah, di situasi ini ceritanya si pasiennya kenapa ini, Mbak? Si pasiennya itu demam tinggi dan sempat tidak sadarkan diri. Demam tinggi sama sempat tidak sadarkan diri ya. Diagnosanya, di backgroundnya, diagnosanya apa dia? Di backgroundnya diagnosanya pneumonia. Oke, pneumonia ya. Dan komplikasi kolesterol tinggi. Komplikasi kolesterol tinggi. Ini ceritanya si pasiennya, ini ceritanya operan atau konsultasi dokter? Operan. Operan? Iya. Operan. Devani sudah tahu pengertian operan dan konsultasi belum? Belum. Nah, kalau operan itu operan itu adalah misalkan Devani dinas dari jam 7 sampai jam 2 ya. Jam 2 kan pergantian shift kan? Betul nggak? Nah, jam 2 pergantian shift. Nah, itulah yang namanya operan. Jadi mengoperkan atau menghandoverkan pasien dari shift 1 ke shift 2, shift 2 ke shift 3, shift 3 ke shift 1. Nah, itu operan. Kalau konsultasi ya seperti yang Devani ceritakan ini. Konsultasi itu kita konsultasi dokter, dok ini pasiennya seperti ini bla 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 dan segala macam dok. Mohon izin untuk advice-nya apa yang harus kita lakukan. Nah, itu
konsultasi namanya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi kalau konsultasi ya, kalau konsultasi itu biasanya kita lakukan setiap hari dengan dokter penanggung jawab, tapi ya penanggung jawab si pasien tersebut, sehingga apa namanya itu, keselamatan pasien ini dapat berjalan dengan lancar gitu. Contoh, misalkan ada pasiennya mau pulang, misalkan contoh mau pulang aja. Dok, hari ini jadwalnya pasien A pulang, dok. Ya, kapan dokter bisa visitasi ke sini untuk menyatakan kepulangannya? Nah, itu konsultasi dengan dokter. Nah, ceritanya seperti itu. Dok, ini pasien panas dingin, dok. Tadi malam belum ada gejala panas dingin, dok. Apa yang harus direkomendasikan sama dokter untuk saya atau untuk pasien? Nanti saya akan berikan gitu. Itu konsultasi dokter. Kata si dokter, oke, berikan paracetamol saja. Oke, kita ambil paracetamol ke apotek untuk diberikan gitu. Nah, kalau kalau apa namanya itu, kalau operan, ya operan kita dengan perawat-perawat, bukan dengan dokter gitu. Bisa dipahami deh, Pak nih? Oh iya, Hmm. bisa. Berarti kalau konsultasi itu antara perawat dengan dokter. Kalau operan itu perawat sama perawat ya, Pak? Ya, konsultasi itu bukan ke dokter saja ya. Konsultasi ke gizi, konsultasi ke perawat bisa, misalkan di perawat senior. Mbak, itu pasien itu kan panas dingin, Mbak. Apa yang harus kita lakukan ya, Mbak? Nah, itu boleh konsultasi. Kayak yang namanya konsultasi itu kan boleh ke siapa saja selagi dia masih dalam penata laksanaan medis. Contoh, siapa namanya itu, perawat dengan farmasi. Ya, kita telepon ruang farmasi. Mbak, ini kami dapat resep dari dokter A, misalkan. Ini ceftriaxonnya, Pak. Mbak, ini 250 miligram, Mbak, apa tidak kekecilan? Atau mungkin sudah advice dari dokter atau bagaimana? Itu konsultasi namanya. Gitu. Jadi setiap ada kegiatan, yaitu wajib dikonsultasikan. Itu kenapa pasien safety itu dalam akreditasi Devani, Dek Yunita itu menjadi standar yang utama. Itu pasien safety itu. Jadi itu apa namanya itu, karena saya orang manajemen rumah sakit dan saya orang K3 juga ya, saya paham sekali itu kegiatan-kegiatan di rumah sakit. Jadi pasien safety itu menjadi sorotan paling utama. Gitu. Jadi ya setiap konsultasi, setiap laporan, mau advis dokter, mau advis pemberian pengobatan, yaitu di apa namanya itu, pasien safety itu menjadi kegiatan yang paling utama. Gitu. Jadi ini bisa kita ambil kesimpulan, Mbak Fani sebagai perawat konsultasi terhadap dokter gitu ya ceritanya ini ya. Iya, Kak. Oke. Dari Yunita ada yang mau disanggah? Ada Yunitanya? Mbak Yunita? Sambil kerja katanya Pak nggak bisa Oh, ngomong dia. oke, ya nggak apa-apa. Oke, di close dulu. Saya bahas tentang kebijakan dulu ya. Iya, Pak. Ujian kapan ya Mbak Fani? Uji UTS? Pelajaran lain hari ini UTS ada. Oh, sudah ada Udah. yang UTS ya? Iya. Oke. Ya. Insya Allah minggu depan pasien safety bisa UTS juga ya minggu depan ya. Iya, Pak. Oke, karena ini sudah di pertemuan kelima ya, besok pertemuan keenam ya. Harusnya ini ya besok bisa ke pertemuan keenam ya, habis pertemuan keenam insya Allah sudah bisa UTS. Oke, ini saya tidak lama menjelaskan ya, ini tentang kebijakan ya, kebijakan apa namanya itu, keselamatan pasien. Nah, mungkin Fani masih ingat ya, yang dulu kita bahas yang hari pertama, itu pasien safety kan dikenalkan tahun 2000 di Indonesia, kemudian itu KKPRS-nya kan 2005. Nah, kita lihat di sini. Nah, tujuan dari pemahaman kebijakan ini itu adalah mahasiswa mampu ya memahami satu terkait dengan peraturan perundang-undangan dengan pasien safety. Ya, yang kedua kebijakan yang mendasari pasien safety, yang ketiga Pak, konsep pendekatan. maaf. Slide-nya nggak jalan. Oh, slide-nya nggak jalan. Coba, ini jalan nggak? Nggak juga? Enggak. Nggak, sebentar.
Katanya nggak ada kelas, masih ada. Engkau sih ngomong kerekam kan? Hah? Nah, kalau ini jalan nggak? Masih loading. Masih loading. Belum jalan, Pak. Ini? Udah. Udah ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini kebijakan keselamatan pasien. Jadi dalam pemahaman kebijakan ini ya, mahasiswa itu dituntut mampu ya. Satu, memahami peraturan perundang-undangan. Dua, kebijakan. Tiga, konsep sistem penanganan pasien safety. Kita lihat di peraturan perundang-undangan, Devani. Nih, coba diperhatikan. Sambil dicatat ya, ini peraturan perundang-undangan. Nah, jadi mana peraturan perundang-undangan terkait pasien safety? Nah, coba dilihat. Ini mungkin silahkan difoto. Jadi yang pertama itu adalah ini, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Ini itu ya menjelaskan tentang Undang-Undang Perumah Sakitan, Dek Fani. Itu apa saja yang diatur? Satu, keselamatan pasien. Dua, siapa strukturalnya. Siapa yang menjabat struktural direktur utama rumah sakit? Yang menjabat direktur utama rumah sakit itu harus dokter. Ya, Pak, kami perawat bisa nggak menjadi direktur? Bisa menjadi direktur, tapi bukan direktur umum. Bukan dirut ya, bukan direktur utama. Mungkin direktur pelayanan medis, mungkin direktur keuangan, mungkin direktur ke K3, mungkin direktur keselamatan pasien. Nah, itu bisa menjadi seorang direktur gitu ya. Jadi salah satu bunyi di situ untuk menjadi seorang direktur utama rumah sakit memang pendidikannya harus dokter untuk sekarang itu. Plus harus memahami yang namanya manajemen perumah sakitan. Itu ya di sini ya. Nah, kemudian yang ada di Undang-Undang 29 tahun 2004. Nah, ini tentang praktik kedokterannya. Ya. Kemudian lanjut di nomor 3, inilah Undang-Undang Keselamatan Pasiennya, Devani. Nah, jadi tolong diingat kalau membahas yang namanya keselamatan pasien ya, itu kita bahas undang-undang peraturan Menteri Kesehatan, PMK ini peraturan Menteri Kesehatan ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017, Dek. Ya. Nah, itu yang PMK 11 2017 ini ya menjelaskan tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Ya, kita kan sudah bahas 6 sasaran itu kan. 2, 7 standar keselamatan pasien. 3, 7 langkah keselamatan pasien. Nah, itu membahas 3 itu. Terus Ini apa, laporan Pak? 6 sasaran keselamatan pasien 6 sama sasaran keselamatan pasien, 7 standar keselamatan pasien, 7 pelaksanaan keselamatan, 7 langkah keselamatan pasien. Nah, itu ya. Itu yang ada di PMK nomor 11 tahun 2017 ini. Ya. Nah, itu mulai dari ya tadi dari SBR tadi si pasiennya si siapa namanya itu Dek? Perawat konsultasi kepada dokter. Nah, itu sasarannya seperti apa? 7 langkah kan ada di situ termasuk di manajemen risiko. Nanti manajemen risiko kita bahas di pertemuan terakhir insya Allah ya, manajemen risiko keselamatan pasien itu. Itu ada tuh di situ ya, dijelaskan gitu. Kemudian yang keempat itu peraturan Menteri Kesehatan juga yang nomor 69. Nah, ini tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Ya, banyak sekali kewajiban rumah sakit di situ. Salah satunya memberikan perlindungan kepada pasien. 2, memberikan pelayanan yang prima. Ya. 3, menjaga kerahasiaan pasien. Itu ada tuh di Permenkes 69 itu. Kemudian yang kewajiban ya, kewajiban pasien banyak sekali. Pasien harus menaati semua peraturan-peraturan yang di rumah sakit. Pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan ya. Ketika akan mendapatkan advice dari medis tersebut, baik dari dokter ataupun dari perawatnya tersebut. Nah, itu ada tuh di situ ya. Nah, kemudian ya ini nomor 5 ini saya coret aja ya, karena sama dengan ini ya, nomor 3 ini.
Tuh, jelas ya ini peraturan perundang-undangannya. Jadi fokus Berarti itu Heeh. ada 5, semuanya ada 5 Apa yang ada 5? peraturan perundang-undangannya. Nah, ini di yang nomor 5 dihapus saja karena sama dengan yang nomor 3. Jadi Oh, 1, berarti 2, 3, 4. Nah, yang ini. oh iya, Pak. Nah, 1 undang-undang rumah sakit, 2 undang-undang tentang praktik kedokteran. Satu lagi itu ada Dek, dicatat ya. Di situ Undang-Undang 38 tahun 2014 itu tentang praktik keperawatan. Dicatat dulu. Undang-Undang 38 ya tahun 2014 itu tentang undang-undang praktik keperawatan. Itu ada ya. Nah, gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini Dek, coba dilihat di sini di Undang-Undang 44 tahun 2009 nih Dek Fani. Nih, di pasal 2 dia akan menjelaskan tuh rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan tuh di pasal 2 di Undang-Undang 44 itu. Etika profesional, kemudian itu manfaat, keadilan, persamaan hak. Nah, anti diskriminasi, pemerataan, dan ini dia perlindungan keselamatan pasien. Ada di pasal 2 bunyinya. Nah, di Undang-Undang 44 tahun 2009 ini. Tuh, kan? Bunyinya ada di situ. Kemudian di pasal 3 ayat B, dia menjelaskan juga tuh di 44 2009 ini memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, kita sebut dengan itu KP ya, mata kuliah adik-adik sekarang ini, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan SDM. Masyarakat sampai lingkungan rumah sakit dan SDM rumah sakit itu K3RS. K3L ya. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan rumah sakit. Nah, kebetulan ekspor saya juga di bidang sini ya, adik-adik. Nah, ini. Itu jelas tuh di situ. Jadi di pasal 3 menjelaskan 1 terhadap keselamatan pasien, 2 tentang K3L rumah sakit. Itu ya. Nah, ini hari Senin ini saya ke salah satu pendidikan, salah satu universitas ya di Jogja untuk pendampingan dan pembinaan K3 di institusi deh. Nah, itu salah satunya merupakan salah satu syarat wajib itu ya. Kemudian di pasal 29 tuh ayat B tuh menjelaskan memberikan pelayanan kesehatan yang aman tuh, bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan ini kepentingan pasien sesuai dengan pelayanan rumah sakit. Tuh jelas tuh di Undang-Undang 44 tahun 2009. Jadi ya Undang-Undang 44 2009 ini semua pelaku tenaga kerja rumah sakit itu harus tahu Undang-Undang 44 2009 ini adik-adik. Jadi kalau adik-adik nanti sudah menjadi perawatnya di rumah sakit ya itu nanti harus dipaksa harus tahu undang-undang ini. Gitu ya. Nah, kemudian masih di Undang-Undang 44 tadi, nah ini di bagian kelima itu tentang keselamatan pasien di pasal 43-nya. Nih, coba dilihat tuh. 1, rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Tuh, ada tuh, ya kan tuh. Ya. Yang kedua, standar keselamatan pasien sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan ini dia 1 melalui pelaporan insiden. Insiden kemarin apa pengertiannya? Kecelakaan. Betul, suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kecelakaan keselamatan pasien atau kecelakaan pasien. Ya, menganalisa dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian ya keselamatan pasien. Nah, kemudian yang nomor 3, rumah sakit harus melaporkan. Nah, kegiatan yang dimana dimaksud dalam ayat 2 kepada siapa? Komite yang mendampingi keselamatan pasien tersebut. Nah, 4, dia menjelaskan juga di situ
Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dibuat secara anonim atau tanpa nama dan ditujukan kepada untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Yang di ayat 5 pasal 43 ini kan pasal. Ini ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien itu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan menteri nomor berapa tadi keselamatan pasien? 11, peraturan menteri kesehatan nomor 11 tahun 2007 5. Tuh 17. 2017. Nah, itu ya diatur dalam peraturan menteri itu. Tuh. Masih lanjut di keselamatan pasien pasal 43. Nih, pasal 2 dia menjelaskan tuh praktik kedokteran di sini ya, nih. Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila ya, serta perlindungan keselamatan pasien. Tadi ada ya di pasal 2. Pasal 3 ini yang sinkron dengan pasal 2. Kemudian penjelasan umumnya itu asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan dan penilaian alamiah itu masih ada terusan maksudnya ya. Tuh. Dan keselamatan pasien. Ada lagi tuh di pasal 43. Jadi jelas itu banyak sekali undang-undang tentang perumah sakitan yang menjelaskan tentang keselamatan pasien. Nih. Masih di pasal penjelasan pasal 2, dia menjelaskan perlindungan dan keselamatan pasien. Sebagaimana dia merupakan ya praktik kedokteran itu dia. Tapi ingat, dalam setiap pemberian praktik kedokteran itu harus mengutamakan yang namanya keselamatan pasien. Jelas di situ ada bunyinya adik-adik. Nah, kemudian ini ada peraturan perundang-undangan PMK 69 tadi ya, tahun 2014 tadi. Ini tentang kewajiban rumah sakit. Itu ada di pasal 17 tuh. Apa bunyinya? Pasal 17 ayat 1 bunyinya setiap rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Tuh. Ya, jelas itu pelayanan kesehatan yang aman. Tuh. Kemudian di ayat 2 sinergi dengan ayat 1 ya, yang dimaksud dengan ayat 1 tadi yang ini ya, Dek Fani ya. Yang dimaksud dengan ayat 1 tadi kan yang ini. Nih, apa yang harus dilakukan tentang keselamatan pasien di rumah sakit? Dia meliputi 1, ada identifikasi pasien. Apa pengertian kemarin identifikasi? Apa kemarin identifikasi? Mengenali pasien, ya kan? Nah, itu ya identifikasi, mengklasifikasikan pasien. Ya, itu yang maksud dengan identifikasi. Kemudian, nah ini yang tugasnya adik-adik tuh, komunikasi yang efektif, SBAR. Tuh. Ya, situation, background, apa namanya itu, assessment dan rekomendasi. Ya ini situation ya kan dan segala macam itu yang B. Yang C keamanan obat, D kepastian tepat lokasi, tepat prosedur operasi, E ya penggunaan resiko inspeksi itu, F pengurangan pasien jatuh. Inilah yang disebut 6 sasaran keselamatan pasien. Tuh, jelas ya di situ ya Dek Fani ya. Ada tuh ternyata semua diatur. Nah, sekarang yang kebijakan yang nomor 3 ya. Kebijakan yang nomor 3 itu adalah PMK nomor 11 tahun 2017. Nah, dulu sebelum PMK
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11/17 ini keluar, kita itu ada yang PMK 1691 ini adik-adik sekalian ya. Nah, tapi yang 161 ini sudah dicabut, enggak digunakan lagi di Indonesia. Yang digantilah dengan PMK nomor 11 tahun 2017. Itu. Jadi sejarahnya sudah tahu tuh keluar PMK 11 2017 gitu ya. Yang kalau nanti di rumah sakitnya adik-adik sekalian masih menggunakan 1691, maka itu sudah tidak digunakan lagi. Gitu, digunakan dengan PMK 11 tahun 2017. Nih kita lihat pasal 1 bunyinya nih. Keselamatan pasien ini adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien itu lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi, pengendalian risiko pasien, dan pelaporan. Tuh, ya. Ya gunanya apa ya? Ini mencegah kecelakaan keselamatan pasien, ya itu ya. Kemudian insiden kemarin kan kita sudah tahu, insiden itu yang selanjutnya disebut insiden ya, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja atau kejadian yang tidak diharapkan lah ya menurut pengertian kita kemarin, yang belum kemungkinan besar dapat menyebabkan kerugian. Itu insiden ya. Di pasal 2 nih dia menjelaskan ya, tujuan keselamatan pasien itu untuk meningkatkan mutu fasilitas keselamatan. Maka di pasal 2 ini dikenal yang namanya PMKP. Dicatat apa itu PMKP? Peningkatan mutu keselamatan pasien. Tuh, di situ ada tuh peningkatan mutu keselamatan pasien. Nah, ini ya. Ada di pasal 2 ternyata, ya kan? Tuh jelas tuh di situ. Nah, pasal 2, oh ini sama ya, ini double ya. Nah, ini masih di PMK 11 tahun 2017 bab 3 ya. Bab 3 dia berbunyi tuh. Bagaimana untuk menjalankan standar? Ingat, standar ada berapa? 7. Standar ada 7, langkah pun ada 7, sasaran ada 6. Itu cara mengingatnya ya. Ya, itu cara mengingatnya. Standar ada 7, langkah ada 7, sasaran ada 6. Nah, lihat tuh, apa saja standar keselamatan pasien? Ada hak pasien, ya, ada pendidikan bagi pasien, ada keselamatan pasien, kemudian itu penggunaan metode peningkatan kinerja pasien atau evaluasi peningkatan keselamatan pasien. Kemudian itu ada komitmen ya dalam kepemimpinan tuh ya. Komitmen dalam kepemimpinan, kemudian itu ada pendidikan staf ya, sampai dengan komunikasi. Nah, ini dia tuh. Jelas tuh. Ada hak pasien. Ada standar keselamatan pasien ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Ya, nanti tinggal diartikan lagi sama Devani dan teman-teman. Itu 7-7-nya itu apa saja sih? Nah, itu dia sudah disebutkan di situ. Mulai dari hak pasien sampai dengan komunikasi. Ya, yang komunikasi tadi apa? Sebar. SBAR. Ada tuh di standar gitu ya. Di nomor 7 sebar itu. Lanjut di bagian ini penyelenggaraan. Sasaran tadi sudah ya, ini sasaran ya. Mana tadi sasaran? Ada di pasal berapa tadi? Nah ini ya. Nah ini ya. Nih, ini masih di bab 3. Nah ini sasaran keselamatan pasien tadi sudah ya. Mengidentifikasi pasien, mengkomunikasi, sampai dengan mengurangi
resiko pasien jatuh. Masih di bab 3, 7 langkahnya. Ini dia yang disebut dengan 7 langkahnya, Dek. Mulai dari membangun, memimpin, mengintegrasikan, mengembangkan sistem pelaporan, ya, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, sampai dengan mencegah cedera. Ada di situ bunyinya. Sampai dengan mencegah pasien itu cedera. Itu di pasal 11. Di bab 3. Di bagian kedua itu ada di pasal 14. Ini di pengertian kita sudah ya. Di dasar-dasar ini tidak akan saya jelaskan lagi. KPC, KNC, KTC, dan KTD. Ini nggak akan saya jelaskan lagi ya. Ini ada di pasal 14. Pasal 15, nih, dia penanganan insiden. Ya, kalau berbicara tentang insiden itu apa sih? Ya, insiden itu kan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan tadi ya. Itu ya, suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian berhubungan dengan apa namanya itu? Keselamatan pasien. Ya, tinggal kita ini saja. Kalau penanganan insiden itu ya itu satu, ya pertama itu harus ada komitmen rumah sakit, Devani. Kalau nggak ada komitmen rumah sakit, saya bilang itu ya keselamatan pasien tidak akan berjalan. Oh, ngapain kami ngerjain keselamatan pasien? Rumah sakit kami aja nggak ada kebijakan keselamatan pasien kok, katanya. Kan biasanya seperti itu tuh kita bekerja. Maka dari itu kalau adik-adik sekalian sudah menjadi petugas kesehatan, nantinya salah satunya ya perawat itu sendiri, yang berhubungan dengan keselamatan pasien, ya utamakanlah itu ada kebijakan. Kebijakan itu penting. Penting sekali itu kebijakan itu. Itu. Nggak bisa kita jalan kalau nggak ada kebijakan, repot. Itu ya. Maka penanganan insiden pertama itu adalah pembuatan kebijakan. Gitu ya. Lanjut di pasal 16 dia berbunyi nih. Kalau terjadi kecelakaan ya ini harus ada tim keselamatan pasien, kemudian ada pelaporan dan verifikasi investigasi, analisa penyebab insiden tanpa menyalahkan, menghukum dan memperlakukan seseorang itu. Ya ini di pasal 16. Pasal 18, nih, setiap insiden atau kejadian kecelakaan pasien harus dilaporkan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam ya, menggunakan formulir yang terlampir. Formulir 1 di mana Pak Merizal dapatnya? Di sini, lampiran PMK 11 tahun 2017. Nah, mungkin adik-adik karena masih kuliah masih bingung sih mana sih formulirnya. Tapi kalau sudah kerja ya pasti tahu nantinya itu formulirnya bentuknya seperti apa. Pasti tahu nanti. Ya. Kemudian masih terkait dengan laporan ya, yang dimaksud diverifikasi. Setelah melakukan verifikasi, laporan itu keselamatan pasien berbentuk wawancara dan pemeriksaan. Baru nanti dilakukan yang namanya, ini kita yang nomor 4 ya. Ini risk grading metric ya, ini root cause analysis nanti kita pelajari di pertemuan terakhir itu ya. Nah, ini kebijakan yang mendasari keselamatan pasien. Sudah ya, kebijakan Kementerian Kesehatan ya tentang terciptanya budaya keselamatan pasien, meningkatkan akuntabilitas rumah sakit, menurunkan kejadian yang tidak diharapkan, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadinya pengulangan kejadian yang tidak diharapkan. Oke. Kemudian masih di kebijakan ya, tolong dilihat di sini. Nih, sudah ada belum di rumah sakit kita keselamatan pasien? Kalau belum dibuatkan. Tuh ya. Kemudian 7 langkah tadi sudah dijelaskan ya, menuju keselamatan pasien itu harus ada. Kemudian menerapkan standar keselamatan pasien sampai dengan evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien. Ini konsep pendekatan sistem penanganan keselamatan pasien, kita lihat nih. Nah, mana pendekatannya? Nah, ini dia. Ini segala sumber yang diperlukan. Jadi ingat, kalau pendekatan sistem keselamatan pasien itu harus ada SDM 1.
SDM itu kan adalah sumber daya manusia. Siapa saja ya, bisa dokter ya, bisa perawat, bisa bidan ya, bisa fisioterapi dan segala macamnya. Tuh ya, dari infrastruktur ini. Proses ya, ini interaksi profesional ya. Intinya begini. Komunikasi terhadap pasien dengan perawat ya. Perawat memberikan asuhan pasien terhadap pasien dengan secara prima, begitupun dokter. Dokter memberikan asuhan pasien kepada pasien secara prima. Itu ya. Jadi intinya utamakanlah keselamatan pasien. Nah, ini nanti bisa sambil dibaca-baca ya. Nah, ini tadi sudah di output. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Dek Fani. Tadi diskriminasi itu apa sih, Pak? Ya, diskriminasi itu kita salah satunya membeda-bedakan suku. Misalkan ada pasien Papua dengan Jawa. Papua saya nggak mau nanganin katanya kan gitu, nggak boleh, itu diskriminasi. Kemudian saya nggak mau dengan pasien laki-laki, saya mau pasien perempuan semua, itu diskriminasi. Kemudian jangan pasien itu, aku nggak mau sama pasien itu bayarnya pakai BPJS bukan pakai umum, itu diskriminasi. Jadi diskriminasi itu adalah mengucilkan atau tidak memperlakukan pasien itu dengan sewajarnya atau dibedakan dengan pasien yang lain. Itu Dek Fani? Iya, Pak. Ada lagi? Udah. Udah, masih ada waktu 3 menit lagi nih. Sudah, pas. Pas, Pak. Oke. Kalau pas, Devani nanti tolong sampaikan kepada yang lain ya. Sampaikan kepada yang lain. Untuk video nanti saya tunggu maksimal sore ya. Dikirim via WA saja. Kalau sore mereka belum pulang kerja, Pak. Atau maksimal habis Isya deh, gimana kira-kira? Soalnya ada yang pulang kerjanya tuh jam 8, jam 9. Gitu. Oke. Ya sudah, besok pagi saja deh. Ya, Iya, Pak. maksimal jam 12 yang besok pagi ya. Iya, Pak. Lewat Nanti video ya? lihat video saja. Tapi teksnya harus kelihatan seperti Devani tadi. Bisa kan? Oh, harus kelihatan teksnya gitu. Harus kelihatan teksnya seperti tadi. Ya, monggo mau dipakai Zoom, direkam sendiri atau mau pakai Oz recorder, monggo silakan. Bisa kok itu, direkam sendiri bisa. Dilihatkan teksnya tadi. Iya. Ya kan, kamera depannya kan ada, teksnya sambil dibacakan. Terus minggu depan UTS, Pak. Minggu depan masih ada satu materi lagi. Insya Allah selesai itu nanti saya koordinasi dulu dengan Pak Alip. UTS-nya bisanya kapan gitu. Online ya, Pak? Online aja. Iya. Jadi nanti sifat UTS-nya saya berikan soal kepada adik-adik ya. Silahkan dikerjakan selama 3 jam. Nanti harus dikumpulkan setelah 3 jam. Gitu. Biasanya itu pilihan ganda, Pak. Kalau dari saya jarang sepilihan ganda, esai semua biasanya. Oh, esai. Soalnya sedikit kok, cuma 5. Iya, Pak. Ada lagi? Udah, Pak. Udah? Oke, kalau sudah, karena sudah waktunya ya, sudah selesai. Saya tutup ya, Dek Fani. Semoga ada gambaran ya. Nggak usah dihafalkan kebijakan itu ya. Yang hafalkan tuh tadi 6 langkah, 7 langkah, sama 6 sasaran aja, itu saja yang dihafalkan. Kalau yang kebijakan nggak usah dihafalkan. Itu itu keterampilan kita saja itu untuk mengetahuinya. Gitu. Iya, ya? Pak. Iya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup, saya akhiri ya, Devani ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya closing dulu. Baik ya. Semoga bermanfaat ya, Devani ya. Nanti insya Allah kita ketemu minggu depan. Kita kalau tidak ada halangan lagi ya kita sesuai jadwal ya. Ini saya itu sebenarnya padat banget ya, Devani. Ini ya karena kegiatan-kegiatan rumah sakit, kegiatan K3 ini. Jadi ya kadang-kadang ya kita ngerubah jadwal, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, itu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.